Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, selamat datang kembali di podcast of Himatekpen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini kita kembali lagi di episode 10 yang membahas mengenai program MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Bersama saya Aries Maulia yang akan menjadi host pada episode kali ini. Namun tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan berprestasi. Beliau merupakan salah satu mahasiswa yang berhasil mengikuti program MSIB dan telah sukses menjalankan program tersebut. Baiklah, karena beliau sudah ada di sini, kita sapa terlebih dahulu. Selamat bergabung Kak Muhammad Sultan Ari Rivaldi. Halo warga himpunan, perkenalkan saya Muhammad Sultan Ari Rivaldi dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Program Studi Teknologi Pendidikan di semester 6. Oke, Kak Muhammad Sultan Ari Rivaldi. Biasa dipanggil Kak Sultan berarti Iya, ya? betul. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya sekarang itu apa aja ya Kak? Oh iya, sekarang kesibukan aku sedang menjalani studi independen bersertifikat pada Mitra Metro Data Academy dan posisi Digital Transformation for with Cloud Public and Sector Academic. Wah, berarti selain menjadi seorang mahasiswa, Kakak juga sedang menjalankan program apa tuh MSIB tadi ya, magang berarti ya betul, Kak? ya. Wah. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, membahas mengenai MSIB, magang dan studi independen bersertifikat. Itu kalau boleh tahu MSIB sendiri itu program yang seperti apa sih Kak? Oke. MSIB sendiri merupakan program dari Kementerian Pendidikan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menjalani pendidikan dan menerima wawasan melalui dunia kerja, sehingga mahasiswa tersebut bisa melakukan praktek ataupun menjalani studi secara online ataupun praktik langsung pada program MSIB ini. Oh, berarti program MSIB ini kayak suatu program yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar langsung gitu ya Kak, Ya, di dunia kerja berarti. Berarti selain mendapatkan pengetahuan, berarti bisa mendapatkan relasi juga berarti ya Kak? Betul. Wah, luar biasa sekali. Terus nih Kak, ngomong-ngomong MSIB nih, kan kita tahu nih kan di Universitas Lambung Mangkurat itu program Kampus Merdeka itu banyak ya. Mungkin kalau saya kurang jelas juga, karena saking banyaknya tidak bisa disebutkan satu persatu nih. Nah, apa sih Kak motivasi yang mendorong Kakak untuk ikut MSIB? Terus kenapa itu Kakak lebih memilih MSIB dibanding program-program Kampus Merdeka lainnya? Oke. Kenapa saya mengikuti MSIB dibandingkan program Kampus Merdeka yang lain? Tentunya MSIB ini memberikan saya motivasi untuk mendorong saya bisa mengembangkan kemampuan saya di bidang yang saya inginkan, dan saya bisa memberikan kemampuan saya kepada mitra dan juga bisa bekerja dan mempraktekkan langsung kemampuan saya di dunia kerja ataupun dunia industri, dan tidak hanya di situ mencari atau menimba ilmu tidak hanya di bangku perkuliahan, tentunya bisa secara langsung turun ke lapangan, yaitu dengan mengikuti MSIB. Jadi ibaratkan tuh Kakak tujuannya mengikuti MSIB ini untuk menerapkan langsung ya kayak pembelajaran atau ilmu-ilmu yang Kakak dapat dari bangku perkuliahan. Berarti ini teknologi pendidikan itu masih relevan aja ya Kak, bukan cuma mengarah ke dunia pendidikan, berarti juga bisa ke dunia industri. Iya, sangat relevan. Karena kan teknologi pendidikan sendiri mempunyai prospek kerja yang luas, dan tentu MSIB ini memberikan peluang
pekerjaan yang juga cukup luas bagi seorang teknolog pendidikan seperti kita ini. Berarti teknologi pendidikan itu tidak cuma stuck sebagai selain pengembang teknologi, selain pengembang media pembelajaran, juga betul. Bisa di bidang industri juga ya betul. Kak. Oke. Terus nih Kak, tahapan yang kemarin Kakak lewati nih untuk pendaftaran MSIB itu sendiri apa aja gitu Kak? Kalau boleh tahu nih mungkin bisa di-spill. Tentunya pada program MSIB ini perlu melengkapi keperluan untuk pendaftaran atau syarat ketentuan pada program MSIB ataupun program MBKM lainnya. Tentunya program MBKM itu ada pemberkasan dan itu perlu untuk dilengkapi untuk syarat pendaftaran program MBKM ataupun MSIB. Berarti pada sama seperti untuk kayak program-program kampus merdeka lainnya ya Kak, betul. Untuk kayak administrasi data ya, betul, berarti itu kayak biodata segala macam. Oke, terus misalnya kan kemarin Kakak sudah diterima di program MSIB nih. Itu apakah ada ketentuan atau data tambahan yang diperlukan dari tempat Kakak magang itu? Yang perlu dilengkapi gitu Kak? Untuk data ataupun persyaratan dari mitra sendiri, mungkin itu terkait menggali lebih dalam kemampuan yang kita miliki dan tentunya mitra bisa melihat bagaimana kemampuan yang kita miliki sehingga kenapa dia bisa menerima kita untuk bergabung di perusahaan tersebut. Berarti ini kesannya bukan yang magang-magangan ya, berarti kayak seakan sebagai mahasiswa tuh kita memang apply CV berarti memang melamar pekerjaan langsung berarti di betul. Tempat kita magang itu. Betul. Walaupun ibaratkan kita mengikuti program kampus merdeka. Berarti ini kayak praktek atau simulasi langsung simulasi gitu. Untuk bekerja. Luar biasa nih. Nah, terus kalau boleh tahu kemarin itu Kakak tadi sudah menyebutkan nih bagian apa gitu teman-teman. Kalau boleh tahu Kakak kemarin magangnya itu di mana ya Kak? Kalau kemarin saya magang di Yayasan Hasnur Center, posisi fotografer, videografer, dan streamer. Yayasan Hasnur. Wah, luar biasa sekali berarti bisa diterima di Yayasan Hasnur ya. Iya. Terus nih Kak, kenapa Kakak jadi memilih magang di Yayasan Hasnur, sedangkan kan ya mungkin balik karena program kampus merdeka banyak tempat magang otomatis banyak dong gitu. Nah, kan kayak kalau membahas industri kan banyak tuh perindustrian di Banjarmasin maupun di luar kota Banjarmasin. Itu kenapa ya Kak? Jadi Kakak memilih ke Yayasan Hasnur? Tentunya ya kata Aries tadi di Banjarmasin banyak mitra ataupun yang membuka dan itu saya klarifikasi lagi untuk di batch 5 kemarin yang membuka program MSIB itu satu-satunya di Kalimantan Selatan yaitu Yayasan Hasnur Center. Dan Yayasan Hasnur Center sendiri merupakan perusahaan ternama juga di Kalimantan Selatan dan memberikan peluang kerja kepada kita sebagai teknolog pendidikan maupun mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program MBKM lainnya. Berarti ini bukan karena bukan mau tidak memilih yang lain, tapi memang MSIB batch 5 ya Kak? Iya, batch 5. Itu cuma Yayasan Hasnur yang membuka? Iya, untuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Oke, baiklah. Mungkin harapan kedepannya semoga ada banyak lagi ya. Iya, betul sekali. Kayak yayasan-yayasan yang mau membuka, memberikan peluang untuk mahasiswa agar bisa magang di tempat mereka. Nah, terus nih Kak, menurut Kakak sendiri, Kakak sudah mengikuti MSIB nih, pasti sudah merasakan langsung terjun gitu ke dunia kerja. Nah, walaupun istilahnya magang. Itu benefit atau keuntungan yang Kakak dapatkan saat magang di Yayasan Hasnur tadi ya Kak, itu apa ya Kak? Mungkin untuk benefit sendiri itu
saya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentunya, dan saya bisa mengimplementasikan kemampuan yang saya miliki ke mitra ataupun perusahaan yang saya jalani dengan program MSIB ini. Dan selain itu saya mendapatkan relasi dan pengalaman yang banyak tentunya. Oke. Berarti benefitnya ini kakak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang pastinya, Kak. Terus kakak mendapatkan relasi dan juga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ada di bangku perkuliahan tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dan pastinya bisa langsung berkontribusi dengan para ahlinya langsung ya Kak di bidangnya. Wah, berarti itu langsung belajar di tempat dengan ahlinya. Wah, luar biasa sekali. Nah, terus Kak, setelah keuntungan atau benefit nih, kita tahu nih Kak, jalan itu kan tidak selamanya mulus. Jalan tidak selamanya mulus. Nah, itu kira-kira saat kakak menjalankan program MSIB ini tadi, apa ada kendala itu Kak yang kakak temui saat menjalankan program tersebut? Oke, terkait kendala, mungkin ini program baru ya, yang saya ikuti di dunia perkuliahan, dan mungkin di awal-awal itu sulit untuk beradaptasi, dan suasana di sana cukup berbeda dengan dunia perkuliahan, tetapi hal itu bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Oke, berarti tidak terlalu ada kendala yang sangat-sangat signifikan ya, berarti cuma untuk adaptasi. Tapi saat kakak di sana mungkin lingkungannya cukup nyaman aja kan ya Kak? Ya, sangat nyaman di situ. Berarti sesuai yang saya tahu juga kan, untuk adaptasi ini memang setiap orang kan berbeda-beda kemampuan adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang tidak, ada yang di tengah-tengah gitu. Tapi kadang adaptasi sendiri itu bisa tergantung dari lingkungan di mana kita berada. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kan otomatis kakak sudah mengikuti program MSIB. Kan setiap ada motivasi, otomatis ada tujuan nih, atau ada target selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Sultan sendiri, target selanjutnya setelah selesai mengikuti program MSIB, apa nih Kak ke depannya? Oke, mungkin untuk selanjutnya, karena saya masih di dunia perkuliahan, tentunya saya bisa mengimplementasikan program MSIB ini ke dunia perkuliahan saya. Mungkin bisa mengambil judul skripsi nantinya dari program MSIB ini, dan pengalaman yang saya dapat di program MSIB ini bisa saya implementasikan ke kehidupan saya sehari-hari ataupun ke dalam dunia kerja nanti. Berarti jadi tujuannya ke depannya benar kata kakak kan ini sudah semester 6 ya, 7, 8 sudah mulai menyusun skripsi nih, berarti sudah bisa dapat bayangan untuk judul dan bisa jadi referensi ya berarti Kak. Dan itu bisa diterapkan juga baik di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan nantinya. Dan juga pasti otomatis ibaratkan berarti ini udah ada jalur dong di Yayasan Hasnur nih. Berarti kalau nanti mau masuk melamar kerja, sudah ada kenalan gitu, sudah kemampuan kakak sudah diketahui di situ. Insyaallah. Oke. Terus ini Kak, kemarin itu dari Instagram official Hima Tekpen FKIPLM ada membuka question box nih di instastory-nya. Karena sudah beberapa nih ada yang kami pilih pertanyaannya mengenai judul dari podcast kita pada episode kali ini. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke segmen Tipers Bertanya Yuk Menjawab. Nah, di sini ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu pertanyaannya, boleh nggak sih Kak kita nih mendaftar MSIB itu berbarengan dengan kampus mengajar? Oke, tentunya boleh untuk mengikuti keduanya, kampus mengajar ataupun MSIB. Tetapi
pembukaan waktu pendaftarannya itu berbeda. Biasanya lebih dulu kampus mengajar daripada MSIB, dan penerimaannya itu lebih cepat kampus mengajar dibandingkan MSIB juga gitu. Oh, berarti ini tergantung dari rentan waktu Iya, yang rentan masa waktunya. penerimaan dari baik MSIB maupun Kampus kampus mengajar. mengajar. Berarti ini kembali ke kitanya Iya, mau di mana gitu. ya. Oke. Terus ada satu lagi nih Kak. Nah, pertanyaannya ini alumni boleh tidak Kak untuk mendaftar MSIB gitu? Oke. Untuk syarat ketentuannya tentu ada ya di platform Kampus Merdeka itu, dan untuk syarat ketentuannya itu minimal semester 5 dan mahasiswa aktif sebelum melakukan yudisium. Jadi alumni tidak bisa mengikuti program MSIB ini. Oh, berarti ini memang terkhusus untuk mahasiswa Iya, ya, Kak? betul sekali. Oke, berarti untuk mahasiswa. Jadi untuk yang alumni, mohon maaf mungkin bukan MSIB lagi, mungkin beliau bisa langsung ke tempat yang diinginkan. Oke. Mungkin itu saja Kak pertanyaan yang saya berikan di episode kali ini. Mungkin semoga pertanyaannya cukup santai-santai saja ya Kak mengenai MSIB. Mungkin dari Kakak sebelumnya ada closing statement Kak? Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, dan tentunya kita sebagai mahasiswa tidak hanya di bangku perkuliahan, kita bisa mendapatkan pengalaman ataupun mengembangkan kemampuan kita bisa terjun langsung ke dunia kerja dengan mengikuti program-program yang dibikin oleh kementerian ataupun dari universitas, dan kita patut mencoba untuk mencari pengalaman, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak dapat mendapatkan pengalaman berharga tersebut. Oke, wah sangat luar biasa sekali closing statement dari Kak Sultan ini ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Kak, karena Kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk berhadir pada podcast kali ini. Dan sebelumnya kami mau pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah setia menonton podcast Hima Tekpen. Salah hilaf kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.